Shalom Jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Prapto. Dan hari ini saya berdoa selalu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya agar selalu sehat, diberkati Tuhan dan semangat dalam menghadapi segala keadaan. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk membahas mengenai satu keputusan yang bijak untuk kepentingan kita sendiri, untuk rencana kita supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita mengerti apa yang kita renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbinglah kami untuk kami mengerti apa yang akan kami renungkan bersama. Biarlah ini menjadi penuntun kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang bijak di dalam Engkau. Diberkatilah setiap kami yang mendengar dan merenungkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus yang dimananya adalah tokoh yang luar biasa. Ya, selain dia adalah Tuhan, dia adalah pribadi manusia 100% tanpa dosa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita semuanya. Saya akan mengajak kepada kita untuk membaca di dalam Yohanes 7 ayatnya yang pertama. Yohanes 7 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan tertulis demikian. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah memilih bijak. Memilih bijak seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kuasa, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa melakukan segala perkara. Bahkan kepada siapapun dia berkehendak. Mungkin orang sakit, mungkin orang yang mau melukai dia atau berbuat jahat kepada dia. Kalau dia mengucapkan satu firman saja, semuanya akan terjadi seturut dengan kehendak dia. Sakit bisa sembuh, jahat bisa menyingkir, atau bahkan justru malah bertobat. Ya. Nah, hari ini saya mengajak kepada kita untuk memperhatikan dari ayat 1 ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus menyingkir dari Yudea. Dia tidak mau lama-lama tinggal di Yudea. Karena apa? Yesus tahu bahwa di sana banyak orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Yesus melihat banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang mau menghabisi nyawanya. Tetapi Yesus tahu bahwa memang waktunya belum ada, maksudnya waktunya belum datang. Dan karena waktunya belum datang, Yesus tidak serta-merta menantang orang Yahudi tersebut. Yesus tidak langsung berkata demikian, "Woi orang Yahudi, ini aku, coba tangkap aku kalau bisa." Dia tidak berlaku seperti itu. Tetapi dia mengambil keputusan yang bijak, yaitu dengan menyingkir dari Yudea. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk direnungkan. Walaupun Yesus punya kuasa, walaupun Yesus tahu rencana jahat orang-orang Yahudi, tetapi Yesus memilih bijak dengan cara menyingkir. Yesus tidak konfrontasi, Yesus tidak cari pembenaran, Yesus tidak menantang mereka, salah saya apa? Tidak. Yesus tidak berkata, coba tunjukkan kepada saya salah saya apa? Tidak. Yesus tahu bahwa hati orang-orang tersebut penuh dengan kebencian. Mau diajak ngomong tentang apapun, mau diselesaikan dengan cara baik-baik seperti apapun, tetap ujung-ujungnya mereka ingin menghabisi Tuhan Yesus Kristus. Daripada menyulut emosi dan sebagainya, Yesus memilih keputusan yang bijaksana dengan cara menyingkir. Dan dia pergi ke Galilea, berkeliling di sana, melakukan kerjaan yang Bapa di surga percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi renungan dari apa yang kita baca hari ini, pelajarannya adalah jika ada orang yang mau berkonfrontasi dengan kita, jika memang ada orang yang sedang merencanakan yang jahat kepada kita dan kita tahu, janganlah kita langsung bertindak untuk yuk kita selesaikan secara jantan atau yuk kita selesaikan secara satria. Mungkin karena kita punya kekuatan, mungkin karena kita punya kuasa, mungkin karena kita ngerti hukum, mungkin kita karena orang yang bisa memahami banyak hal, lalu kemudian kita mentah-mentah ngajak berantem orang tersebut. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus tahu orang sedang merencanakan yang jahat, Yesus berkata, ya mendingan saya menyingkir saja.
Kalaupun Yesus waktu itu konfrontasi dengan mereka, Yesus gak akan mati. Karena apa? Waktunya belum tiba. Jadi kalaupun Yesus konfrontasi, Yesus gak akan diapa-apakan. Tetapi bagi Yesus itu tidak penting. Konfrontasi itu tidak penting. Mencari pembenaran itu tidak penting buat Yesus. Yang lebih penting buat Yesus adalah terus mengerjakan pekerjaan yang Bapa di surga percayakan kepadanya. Inilah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang nantangin kita, kalau ada orang yang jahat kepada kita, kalau ada orang yang merencanakan kejahatan kepada kita, tidak perlu berusaha mencari pembenaran atau pembelaan. Menyingkirlah, sebab itu adalah keputusan yang bijak. Kalaupun orang berkata, kamu pecundang, kamu gak berani, abaikan itu, teruslah berjalan dengan Tuhan. Kerjakan sesuatu yang positif bersama dengan Tuhan. Sebab jika ada orang yang berbuat jahat atau merencanakan kejahatan kepada kita, dan kita memilih untuk menghindari itu, memilih untuk menghindari pertengkaran, menghindari konfrontasi, maka Tuhan sendirilah yang akan turun tangan. Turun tangan untuk apa? Untuk mempermalukan mereka yang merencanakan hal jahat kepada kita. Jadi mari saya mengajak kepada kita semuanya, pilihlah untuk hidup dengan bijaksana. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan orang-orang yang sedang berusaha menjatuhkan kita, orang-orang yang sedang berusaha untuk menghabisi kita atau yang lainnya. Sebab tangan Tuhan lebih kuat untuk membela kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami semuanya, kiranya firman yang kami renungkan ini boleh menjadi satu penuntun dalam hidup kami, untuk kami bisa memilih hidup bijak Tuhan, dengan tidak berkonfrontasi dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami, yang berusaha untuk berbuat jahat kepada kami. Tetapi biarlah kami belajar dari Tuhan Yesus, menghindari hal-hal yang dicari-cari orang lain, yaitu pertengkaran, perselisihan dan sebagainya. Kalaupun ada orang yang berusaha menjatuhkan kami, jahat terhadap kami, berkatilah kami agar kami bisa dengan hikmat-Mu menghindari segala sesuatu pertengkaran. Dan kalau seizin Tuhan, Tuhan memberkati mereka untuk mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa kiranya setiap jemaat-Mu yang mendengar dan mendengarkan siraman rohani ini berikan hikmat oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, dan diselamatkan dari segala yang jahat. Berkatilah setiap kami semuanya, sebab kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami dituntun oleh Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.